Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo generasi muda, perkenalkan nama saya Feby Febriani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 21018015. Untuk hari ini saya akan melakukan wawancara dengan seseorang yang dengan topik pembelajaran daring bagi anak SMP atau pembelajaran daring bagi siswa SMP. Untuk mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Ibu Suci Rahmanio, SPSI, MPSI, psikolog. Baiklah, hari ini sudah hadir bersama kita adik kita yaitu Vigo Habib Saputra. Selamat siang Vigo. Selamat siang Kak. Apa kabar Vigo hari ini? Baik Kak. Kakak ingin bertanya mengenai bagaimana sih menurut Vigo pembelajaran daring di masa kini? Vigo kan melakukan pembelajaran daring dari antar pulau ya Vigo. Vigo ini merupakan siswa SMP IT Anik, Banjarbaru, Kalimantan. Sedangkan dia bertempat tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi dia melakukan pembelajaran daring antar pulau. Nah, bagaimana sih Vigo kendala ataupun kekurangan dari pembelajaran daring ini menurut Vigo? Banyak sih Kak. Itu masalah jaringannya juga, masalah teman. Masalah jaringan tuh gimana nih Vigo? Kadang kan di sini jaringannya susah Kak. Terus di sana mulai beda jam 1 jam gitu Kak. Ya 1 jam bedanya dari Kota Padang. Di sana kan Wita, sini WIB. Terus di sana udah mulai Vigo belum masuk, terus dianggap absen gitu. Oh gitu. Terkadang kalau jika Vigo dikatakan absen, terus Vigo menjelaskannya kepada gurunya, apakah guru itu menerima dan ataukah guru itu tidak menerima alasan Vigo? Gurunya menerima sih Kak. Menerima. Selanjutnya bagi materinya nih, kan guru selalu memberikan materi berbentuk video pembahasan dan macam-macam bentuk PPT dan lain-lain. Apakah Vigo bisa mengerti dengan materi itu dengan sendirinya, belajar otodidak di rumah, atau Vigo lebih senang gurunya menjelaskan saat Zoom? Enggak, kedua-duanya Vigo kurang ngerti Kak. Lebih baik sekolah offline, di papan tulis neranginnya gitu. Begitu. Kenapa begitu Vigo? Soalnya nggak mau masuk dalam kepala Kak. Oh, susah dipahami. Sekarang pun kalau bertanya pun jadi dibatasi ya sama gurunya karena waktu zoomnya dan lain-lain. Ya Kak. Menurut Vigo, sebagai generasi muda, apa sih yang bisa dijadikan motivasi untuk pembelajaran daring ini? Kan Vigo bilang ini sudah dijadikan suatu ketetapan nih sama gurunya, harus hadir jam segini walaupun jamnya berbeda 1 jam ya kan. Bagi Vigo apa sih yang harus Vigo persiapkan agar Vigo lebih siap dalam pembelajaran daring ini? Terutama sih harus bangun lebih awal sih Kak. Di sana kan mulainya jam 8. Nah, di sini masih jam 7. Kita harus bangun jam 6, terus sarapan, terus siap-siap Kak. Siap-siap. Nah, dalam Zoom pun Vigo kan bertemu dengan gurunya melalui via Zoom. Bertanya pun diberikan waktu dan limit. Nah, di luar pembelajaran boleh Vigo masih bertanya nggak sama guru? Materi ini Vigo kurang paham misalnya sama ibunya. Iya sih Kak, kadang-kadang males gitu. Malas kenapa tuh Vigo? Nah, susah aja belajarnya, nggak bisa dipahami. Oh, jadi kendalanya dalam pembelajaran daring yaitu susahnya kita memahami materi yang diberikan guru karena bentuknya itu video dan kita tidak bisa bertanya ya kan? Tidak bisa bertanya. Menurut Vigo, offline lebih baik daripada online gitu. Iya Kak, offline tuh kan bisa bertanya, bisa ketemu guru, bisa dipahami. Kan kadang kalau online ini game aja itu Kak. Game aja ya pemikirannya. Nah, untuk bertemu teman-teman, apakah Vigo sudah pernah bertemu dengan teman-teman? Belum Kak, belum.
kalau Zoom sih kelihatan wajahnya, tapi kalau kontak langsung Belum, karena ini juga berhubungan dengan beda pulau ya Vigo ya. Vigo bersekolah di SMP ITN di Kalimantan dan Vigo tinggalnya di Padang ya. Oh, berarti bertemunya melalui Zoom aja. Oh, nah, untuk berarti Vigo kan tidak bertemu dengan teman-teman dalam konteks bertemu face to face, hanya bertemu dengan teman-teman di via Zoom. Nah, Vigo ada nggak menjalin pertemanan di sana, di belakang pembelajaran, di belakang waktu pembelajaran, seperti chatan atau bertanya tugas atau diskusi kelompok? Adakah Vigo melakukan seperti itu? ada sih Kak, itu diskusi kelompok juga pernah, tapi belum akrab. Oh, belum akrab betul. Oh, begitu. Iya sih, kalau kita memiliki jarak dan tidak bisa bertemu langsung, susah untuk lebih dekat. Walaupun apalagi Vigo seorang anak laki-laki ya kan. Kalau dekatnya di game mungkin sama temannya. Ada yang satu game? Enggak. Nih, selanjutnya kakak mau nanya nih. Gurunya biasanya menerangkan. Vigo ditanya, Vigo sudah mengerti atau apakah ibu harus mengulangi lagi? Apakah gurunya ada bertanya seperti itu? Ada Kak, ada. Terus Vigonya jawab, kadang jawab ngerti, kadang enggak gitu. Kalau Vigo ngerti, dijawab ngerti. Kalau nggak ngerti, dijawab aja ngerti, biar cepat selesai. Nah, terus kalau ini nih Vigo, kalau ada tugas, biasanya tuh tugas kan banyak banget nih. Kalau guru-guru tuh kalau daring suka ngasih tugas banyak banget. Vigo suka lupa mengerjakan salah satu tugas atau ketinggalan atau gimana gitu. Pernah nggak? Ketinggalan gitu Kak. Kadang disengajain nggak buat, terus lupa dibilang. Jadi itu salah satu kendala juga ya. Kalau kita pembelajaran daring banyak tugas, jadi kita malas mengerjakannya, terus ketinggalan dan lupa. Bagaimana tuh respon gurunya? Disuruh membuat lagi Kak. Suruh bikin lagi. Nah, kalau dari sisi orang tua Vigo ada nggak sih kayak bantuin ngerjain tugas atau ngingetin tugas ataupun menjelaskan materi yang Vigo nggak paham? Ada sih begitu Vigo? Iya Kak, ada sih. Ya orang tua nunjukin sedikit. Kadang orang tua nggak tahu gitu, terus dia cari aja di internet, kan ada Google itu. Kadang Vigo malas kalau susah itu, kalau nggak ada juga di internet nggak buat, terus tanya sama kakak misalnya. Vigo kan ada kakak. Jadi kalau orang tua ada nggak sih Vigo tugasnya belum kerjain nih gitu? Ada sih, tuh jarang kan orang tua kerja gitu Kak. Terus ya gitu. Vigo terus nanya sama kakaknya. Nah, ada nggak dapat jawabannya atau kakaknya sibuk juga atau mau bantu gitu? Ya tergantung sih Kak, kadang kan kakak Vigo sibuk gitu, dia bukannya nggak bisa gitu. Terus ya terpaksa cari orang lain di luar sekitaran rumah di sini. Teman-teman juga ada kali ya yang mengerti terus ditanya, atau seniornya, abang-abangnya yang suka ngegame bareng gitu. Oh gitu. Oke. Terus menurut Vigo nih, kalau kita melakukan pembelajaran offline, Vigo harus pergi ke Kalimantan, terus ninggalin keluarga. Apa menurut Vigo nggak baiknya daring aja atau offline? Ya yang lebih baiknya sih offline sih Kak. Walaupun kita ninggalin keluarga, kan kita bisa masuk pelajarannya di kepala gitu. Terus kan bisa jadi anak yang berbakti gitu. Dengan kita dapat ilmu, kita menjadi cerdas, kita bisa membanggakan orang tua dan membahagiakannya nanti ya. Amin. Baiklah, sekian video wawancara hari ini.
Terima kasih banyak ya Vigo. Sama Kak. Saya Feby Febriani, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.